Pada akhir zaman akan datang sebuah petaka besar yang siap menjerumuskan manusia ke jalan yang salah, yaitu fitnah Dajjal. Kehadiran Dajjal menjadi cobaan bagi umat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak, agar umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya. Di antaranya adalah melalui jalur ilmu. Alasan mengapa Muslim harus menuntut ilmu, yaitu dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal, ahli neraka di akhir zaman. Berikut 10 golongan pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman. Yang pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, yakni sejarah Yahudi, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal ahli neraka akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal ahli neraka kala itu dan tanda-tanda kiamat. Yang kedua, orang yang suka mengkafirkan Muslim lain. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, namun hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal ahli neraka. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa salah satu pengikut Dajjal ahli neraka adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriah saja, mudah mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu, adalah lain sebagainya yang menggambarkan kefandiran mereka. Orang yang seperti itu kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal ahli neraka. 3 pelaku bid'ah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat adalah mereka yang tidak percaya takdir. Jika berjumpa dengan orang semacam ini, Rasulullah SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal ahli neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal ahli neraka adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Keempat, kaum wanita yang suka mengedepankan syahwatnya. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad bahwa kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal ahli neraka adalah para wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal ahli neraka karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Yang kelima, setan dan sekutunya. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu an disebutkan sabda Rasulullah SAW bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman,
yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan adalah menjelang atau saat Dajjal ahli neraka muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal ahli neraka yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal ahli neraka. Keenam penyihir dan sejenisnya. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, dan sepacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal ahli neraka. Mereka berjalan di depan Dajjal ahli neraka dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal ahli neraka. Yang ketujuh, orang yang tidak sabar. Pengikut Dajjal ahli neraka yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal ahli neraka itu dusta. Namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya. Akibatnya mereka pun turut termakan fitnah Dajjal. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar At-Taidzi bahwa ketika Dajjal ahli neraka keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal ahli neraka adalah kafir. Tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Yang kedelapan, orang yang bohong dan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk orang yang banyak berbohong. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Surah Al-Jariyat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan pula engkau mematuhi orang yang suka mencela, berjalan buat adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Yang kesembilan, kelompok yang memecah belah Islam. Bukan termasuk umatku siapa saja yang menyeru orang pada ashabiyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan ashabiyah atau membela kelompoknya bukan Islam, maka dia masuk neraka, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Ar-Rum ayat 32. Siksa yang pedih di neraka disediakan bagi para pendusta. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surah Al-Baqarah ayat 10. Kesepuluh, orang yang suka mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat masuk surga seorang yang gemar mengadu domba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan pula engkau mematuhi orang yang suka mencela, berjalan membuat adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Itulah ke-10 ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman. Semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.